Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan soal TKP, yang mana soal TKP ini merupakan salah satu bagian daripada tes CPNS ataupun P3K. Nah, seperti biasa sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen, dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, seperti apa contoh soalnya? Untuk soal yang pertama, Anda adalah staf di bagian kepersonalia. Pada suatu saat Anda ditegur oleh atasan karena ada karyawan yang kontrak kerjanya belum diperbarui. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi, B. Menerima resiko, C. Meminta maaf pada karyawan tersebut, D. Segera mengurus kelanjutan kontraknya, dan E. Mengatakan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan tambahan karyawan. Nah, di sini seperti biasa kita bahas dulu kata kuncinya. Nah, di sini kita merupakan sebagai staf yang mana bagian kepersonalia. Nah, di sini ada masalah di mana kita ditegur oleh atasan yang bahwa sebab ditegurnya adalah karena kontrak kerja salah satu karyawan belum diperbarui ya ini. Jadi masalahnya seperti ini. Nah, di sini pilihannya apakah A. Mencari alasan agar tidak dimarahi. Ini jelas kurang efektif ya, artinya ini memiliki nilai terendah karena mencari alasan bukanlah suatu hal yang bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang B. Menerima risiko, ini jelas kita memang harus menerima risiko karena lalai dalam memperbarui kontrak kerja karyawan. Kemudian yang C. Meminta maaf pada karyawan tersebut, ini juga oke ya, ini kita memang sudah tanggung jawab untuk meminta maaf pada karyawan tersebut. Kemudian kita cek juga mana nilai yang lebih bagus di antara A sampai E ini ya. Untuk yang D, segera mengurus kelanjutan kontraknya, ini yang paling benar ataupun yang paling tepat dibandingkan dengan B dan C ya. Selanjutnya yang E mengatakan bahwa pekerjaan sangat banyak sehingga membutuhkan tambahan karyawan. Nah, ini yang kurang tepat juga. Oke, kita lihat juga nilai skor jawaban nilainya. Untuk yang A, skor jawaban nilainya sebanyak 2. Yang B nilainya adalah 3, dimana meminta maaf pada karyawan tersebut adalah nilainya 3. Kemudian yang C, segera mengurus kelanjutan kontraknya. Nah, ini nilainya adalah 4. Dan nilai tertingginya adalah yang D, dimana segera mengurus kelanjutan kontrak ini adalah bagian dari nilai tertinggi dari A sampai E ya. Selanjutnya nilai terendahnya adalah yang E, dimana mengatakan bahwa pekerjaan yang sangat banyak sehingga membutuhkan tambahan karyawan, ini kurang efektif dan nilainya adalah negatif. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Jika nanti Anda menjadi seorang pemimpin di kantor tempat bekerja, hal pertama yang Anda lakukan adalah A. Membuat perubahan kantor besar-besaran, B. Memperbaiki kualitas SDM kantor, C. Merenovasi gedung kantor supaya lebih bagus, D. Menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor, dan E. Menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri. Nah, di sini permasalahannya jelas ya tentang seandainya jika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu seperti apa? Apakah A. Membuat perubahan kantor besar-besaran? Oke, membuat perubahan kantor memang sudah bagian tekad ya bagi seorang pemimpin. Kemudian yang B. Memperbaiki kualitas SDM. Nah, ini juga lebih bagus daripada yang A ya. Karena membuat perubahan besar-besaran ini memerlukan waktu, tenaga, dan juga hal-hal yang mana bisa untuk mendukung dan perubahan tidak bisa dilakukan secara cepat ataupun instan ya. Oleh karena itu ini butuh proses. Jadi ini masih kurang efektif. Kemudian untuk yang B, memperbaiki kualitas SDM. Nah, ini yang paling benar ya daripada yang A. Kemudian kita cek juga C, D, dan E-nya. Untuk yang C, merenovasi gedung kantor supaya lebih bagus. Kata merenovasi ini bukanlah bagian yang harus kita lakukan untuk bagian pertama kali kita menjadi pemimpin. Nah, ini masih kurang efektif. Kemudian kita cek yang D, menciptakan suatu inovasi yang baru. Menciptakan suatu inovasi. Nah, ini katanya positif ya, berarti ini lebih baik ataupun lebih bagus daripada A, B, dan C-nya. Yang terakhir yang E, menerapkan manajemen modern.
Oke, ini untuk menerapkan manajemen modern, ini bisa saja belum tentu bisa mendukung kualitas kerja kita di kantor tersebut, karena yang namanya tempat kita bekerja ini memiliki sistem yang berbeda-beda, dan yang mana manajemen modern yang seperti diterapkan di luar negeri belum tentu cocok dengan pekerjaan kantor kita. Nah, karena itu ini masih juga kurang efektif. Nah, di sini coba kita cek nilai jawabannya yang paling tinggi. Oke, untuk yang A nilainya adalah 3. Berarti membuat perubahan besar-besaran nilainya 3. Kemudian yang B memperbaiki kualitas SDM ini nilainya 4. Berarti lumayan tertinggi ya daripada yang A. Kemudian yang C mau renovasi gedung supaya lebih bagus. Ini nilainya adalah 2. Artinya terendah. Kemudian yang nilai tertingginya adalah yang D ya, yakni menciptakan suatu inovasi baru yang dapat memajukan kantor. Kemudian nilai terendahnya adalah yang E ya, menerapkan manajemen modern seperti yang telah diterapkan di luar negeri. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, yakni pertanyaan nomor 3, yang mana terjadi penggantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah A. Tidak peduli, B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru, dan C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat, D. Berusaha memahami dan mengenal pribadi pimpinan baru. Kemudian terakhir E. Penggantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Nah, di sini penggantian pimpinan ya, permasalahan dari pertanyaan nomor 3. Nah, di sini sikap kita terhadap penggantian pimpinan ini seperti apa? Apakah A. Tidak peduli, kurang pas, ataupun ini jelas ya nilainya adalah negatif. Kemudian yang B. Berusaha mengenal dan memahami visi misi. Nah, berusaha mengenal dan memahami visi-visi ini lebih bagus daripada pilihan yang A ya. Kemudian coba kita cek C, D, dan E juga. Yang C tidak berusaha mendekati pimpinan, tidak berusaha. Nah, ini nilainya juga mengandung nilai negatif ya, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D berusaha memahami dan mengenal pribadi baru. Nah, ini oke ya. Sudah tugas kita untuk bisa memahami dan mengenal pimpinan yang baru. Kemudian yang terakhir yang E, penggantian pimpinan itu sudah hal biasa, ini 50-50. Oke, coba kita cek skor jawabannya. Nah, untuk yang A nilainya adalah 1, tidak peduli ya, jadi nilainya telah terendah. Kemudian B nilainya adalah 5, artinya nilai tertinggi ya, berusaha mengenal dan memahami visi misi. Dan yang nilai terendahnya juga yang C ya, nilainya adalah 2, tidak berusaha mendekati pimpinan baru. Kemudian nilai kedua tertinggi adalah yang D ya, berusaha memahami dan mengenal pribadi pimpinan baru. Kemudian nilai fiktifnya adalah yang E, yakni penggantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Nah, inilah beberapa soal yang merupakan bagian dari soal TKP, di mana biasanya contoh-contoh soal seperti ini sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.